Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi dalam sesi Batman Fisika. Kali ini kita masuk ke chapter 17, yaitu pembahasan tentang listrik DC atau direct current. Biasa kita menggunakan listrik DC ini dalam perangkat-perangkat yang menggunakan batu baterai, ya. Arusnya adalah arus yang searah. Nah, bahasan kali ini khusus kita persempit dulu dalam bahasan hukum Ohm dan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Bagaimana soal-soalnya dalam latihan UTBK? Siap-siap kita lihat ya. Baik, yang pertama adalah hukum Ohm, ya. Dalam sebuah rangkaian itu biasanya kita menggunakan sumber tegangan. Nah, dinamakan dengan V. Lalu sumber tegangan pasti dipakai dalam sebuah perangkat listrik, dan perangkat listrik ini digambarkan dengan hambatan, ya, resistor di sini. Lalu hambatan ini akan menyerap arus, dan arus yang mengalir dalam rangkaian dilambangkan dengan I, ya, yaitu arus listrik. Arus listrik satuannya ampere, hambatan satuannya ohm, dan tegangan satuannya adalah volt. Hubungannya di antara ketiga ini adalah tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Ya, kasihan ini, aduh, kesetrum. Oke, selanjutnya, bagaimana jika dalam rangkaian tersebut memiliki lebih dari satu hambatan? Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Ya. Untuk rangkaian seri ini berjejer seperti ini. Jadi kaki kiri dari R1, di sini kaki kanannya dari R1 ketemu dengan kaki kiri R2. Lalu kaki kanan dari R2 ketemu dengan kaki kiri R3. Begitu ya. Nah, ini rangkaiannya segaris, dan yang sama di sini adalah arusnya. Jadi di sini arusnya sama, ya. Di sini I, di sini juga adalah I, di sini juga adalah I. Nah, ini arusnya sama, sehingga digambarkan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Bagaimana dengan tegangannya? Nah, tegangannya berbeda. Ya, ada tegangan resistor 1, ada tegangan resistor 2, dan tegangan resistor 3 yang dilambangkan dengan di sini ada V1, di sini ada V2, di sini ada V3. Sehingga V totalnya terbagi di sini V1 tambah V2 tambah V3. Sebenarnya rangkaian ini harusnya memang digabungkan dengan sebuah tegangan, ya. Nah, di sini ada tegangan begitu yang dihubungkan ke ujung-ujung dari rangkaian ini. Dan inilah yang disebut sebagai V total. Gara-gara V totalnya itu sama dengan V1 tambah V2 sama V3, dan masing-masing V kita ganti menjadi I kali R, maka di sini semuanya I-nya sama, sehingga I-nya boleh kita coret, ya, di sini. Dan yang tersisa adalah R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Pada rangkaian paralel, semua kaki-kaki kiri ketemu, dan kaki kanan juga semuanya ketemu, ya. Dan ujung kedua kaki ini digabungkan dengan sebuah tegangan, ya, di sini. Tegangannya disebut sebagai V total, dan tegangannya sama. Kalau di sini V1, di sini V2, di sini V3, maka tegangannya sama, ya. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Bagaimana dengan arusnya? Arusnya ternyata terbagi. Kalau ke sini cabang 1 kita sebut adalah I1, cabang 2 di sini kita sebut adalah I2, dan cabang 3 kita sebut sebagai I3. Sehingga yang terbagi adalah arusnya. Nah, ini ya. Nah, kalau arus diganti sama V per R, maka V-nya boleh kita coret, sehingga yang terjadi adalah hanya rumus 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan tambah 1 per R3. Langsung kita beranjak pada soal-soalnya. Kita punya soal SBMPTN tahun 2016, ya. Di sini soalnya adalah dua buah resistor, ada R1
1 kilo ohm dan R2 5 kilo ohm pada rangkaian tersusun secara paralel. Oh, bisa langsung kita gambarkan rangkaian paralel kayak begini berarti ya. Ini ada rangkaian paralel. Nah, ini digabungkan dengan sebuah tegangan gitu ya. Di sini adalah V-nya, V total. Di sini adalah R2, di sini adalah R1. R1 adalah 1 kilo ohm, sedangkan R2 5 kilo ohm. Nah, gitu ya. Dan pada rangkaian paralel kita tahu bahwa V2 di sini ada V1 semuanya sama, yaitu V total sama dengan V1 sama dengan V2. Lalu yang ini I dikali dengan R total tentu saja sama dengan ini I dikali dengan R1, I-nya I1. Ini I-nya I total. Sama dengan berarti sini I2 dikali dengan R2. Dari sini mari kita kerjakan, berarti melihat bagian ini saja. Karena yang ditanya adalah perbandingan mana yang lebih besar, ya. Besar muatan per satuan waktu. Kita tahu arus itu ya I sama dengan jumlah muatan per satuan waktu. Jadi maksud soal muatan per satuan waktu di sini adalah arus. Kadang ini juga dituliskan dalam jumlah elektron. N dikali dengan muatan elektron dibagi dengan waktu. Baik, berarti dari arus ini kita lihat bagaimana hubungannya ya. Kalau gitu di sini ada I2 ini ya, I2. Yang ke atas di sini ada I1 ya, karena ini rangkaiannya bercabang di sini. Maka I1 dikali 1 sama dengan I2 dikali dengan 5 ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya berarti I1 banding I2 sama dengan 5 banding 1. Mana yang lebih besar? Bisa diambil kesimpulan dari sini berarti I1 lebih besar daripada I2. Kira-kira jawabannya adalah berarti I yang melewati R2 berarti I2 lebih kecil ya, lebih kecil daripada I1. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Kita beranjak ke soal SBMPTN tahun 2018 ya. Di sini kita memiliki dua lampu identik yang dihubungkan dengan sebuah baterai ya, seperti pada gambar. Kalau kita lihat ini lampu 1, lampu 2 dan juga ada resistor, dia dihubungkan seri. Sehingga tegangannya terbagi ya di sini. Ada V total terbagi menjadi di sini ada R gitu ya. Ada lampu 1 pasti punya R juga nih. Kita sebut di sini RL1. Lampu 2 juga punya R juga nih, RL2. Sehingga R total itu sama dengan R ditambah RL1 ditambah RL2 gitu ya. Bagaimana kalau ternyata ada dua titik A dan dua titik B ini langsung di short ternyata ya. Ada kawat tembaga digunakan untuk menghubungkan titik A dan B. Kalau kawat menghubungkan langsung kedua titik melewati lampu, yang terjadi adalah arus pasti akan memilih lewat sini. Jadi arus dari sini akan langsung memilih sini. Akibatnya lampu 1 akan mati. Kalau lampu 1 mati, maka R total menjadi hanya R dan L2 begitu ya. Sehingga kalau gitu arusnya akan semakin besar. Sehingga lampu 1 tidak menyala, lampu 2 menyala lebih terang ya. Atau kalau lebih dijelaskan lagi ya, jika lampu 1 mati ya, maka hambatan mengecil dan arus membesar gitu ya. Akibatnya apa?
Akibatnya daya lampu 2 akan lebih besar, atau dikatakan di sini menyala lebih terang. Oke ya, itulah penjelasannya ya pada soal SBMPTN tahun 2018 ini. Selanjutnya adalah soal UTBK tahun 2019 ya, tahun lalu ini ya. Ada dua buah sumber tegangan digabungkan secara seri ya, tegangan ini seri begini ya. Lalu dihubungkan dengan dua hambatan yang diparalelkan. Nah, kalau ada yang paralel begini, ini sebenarnya bisa kita cari R total ya. R totalnya adalah tinggal 1/R tambah 1/R, sehingga kita dapatkan adalah R per 2. Nah, paralel berarti di sini ada arus ya. Ada arus 1, arus boleh lah sini ya, arus 2, yang kesini adalah arus 1. Nah, dan karena identik maka kedua arus ini nilainya akan sama. Arus 2 dibaca oleh ampere meter, berarti nilai arus 2, dan diplotkan dalam grafik ini. Nah, berarti ini arusnya adalah arus 2 ya, dan nanti nilainya akan sama dengan arus 1. Dan ini adalah E1 ya, E1 ini ternyata bisa diubah juga. Nilai E1 adalah 0,5 dan 3. Baik, kalau kayak begini berarti kita bisa buat keadaannya, persamaan keadaan awal dan keadaan akhir. Mari kita lihat ya. Ini awal aja. Kalau awal berarti titiknya titik ini. Nah, ya. Kita ambil arusnya 2,5, sedangkan E1 besarnya adalah 0,5. Hukum Ohm yang kita pakai yaitu V sama dengan I kali R. Nah, V-nya itu adalah kalau digambarkan di sini E1 ditambah E2 ya, sama dengan I total dikali dengan R total. Oke ya. Nah, keadaan awal kita lihat. Keadaan awal berarti E1-nya adalah 0,5. 0,5 ditambah dengan E2 gitu ya, sama dengan arusnya adalah 2,5 karena dilihatnya di sini. Nah, ini adalah I1 ditambah I2. Berarti 2 kali 2,5. Arusnya adalah 5 ya. 5 miliampere. 5 M aja begitu boleh ya. 5 miliampere dikali dengan R totalnya adalah R per 2. Nah, gitu. Karena yang ditanya adalah berapakah E2, maka boleh kita ganti ya. Nanti di sini R sama dengan gitu. Lalu kita lihat keadaan akhir. Keadaan akhir ini kita ganti aja warnanya, misalnya dengan warna hijau gitu ya. Kita ambil berarti arusnya ini dan tegangan E1-nya ini ya, titiknya titik ini. Nah, gitu ya. Maka pada keadaan akhir tegangan E1-nya adalah 3 ya. Langsung di sini sama dengan 3. 3 ditambah dengan E2 sama dengan 10 ya miliampere dikali dengan R per 2. Nah, dari sini boleh kita ganti aja salah satunya ya. Misalnya pakai ini R sama dengan berarti 3 ditambah E2 dibagi dengan 10 bagi 2 sama dengan 5 mili. Nah, ini adalah persamaan yang akan nanti disubstitusikan ke dalam R yang ada di sini. Oke ya. Kita substitusi. Sehingga hasil substitusinya kita pakai warna merah ya biar terlihat beda begitu. 0,5 ditambah dengan E2 sama dengan ya ini 5M ya, per 2 dikali dengan nilai R. R-nya itu yaitu 3
ditambah E2 dibagi dengan 5M. Ternyata kita bisa mencoret 5M ini. Seret, angka 2-nya kali ke situ. Jadi 1 ditambah E2 sama dengan 3 ditambah E2. Ini ada 2 di sini. Angka 2, gitu. Kalau kita lihat, kita pindah-pindah ke sana ya, maka dapatlah nilai E2 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2 volt. Oke, anak sekalian, dapat jawabannya yaitu 2 volt. Demikian ya soal-soal UTBK dan SBMPTN tahun-tahun sebelumnya ya, semoga kita bisa lebih siap khususnya dalam bahasan hukum Ohm dan rangkaian seri paralel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.